Kami lanjutkan, saudara, sehat di tengah pandemi dengan menerima line telepon interaktif dan masih bersama dengan Dr. Aris Ramdhani, spesialis bedah. Kita akan langsung, Dr. Aris, untuk menerima telepon langsung ini jauh. Ini dari Toraja, Sulawesi Selatan, ada Markus. Pak Markus, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, silakan langsung dengan Dr. Aris. Pak Markus ingin tanya apa? Oke, terima kasih. Ini saya mau tanyakan ini dokter. Karena 16 bulan yang lalu saya dioperasi tumor. Tumor. Dan akhir-akhir ini kalau terlambat buang air besar, langsung saya punya pinggang ngilu-ngilu. Iya, ngilu kalau terlambat buang air besar, dokter. Ya. Nah, itu ada akibatnya dengan operasi tumor 16 bulan yang lalu, dan apa sebabnya, dan dengan cara mana penanganan. Mengapa kemudian kalau terlambat BAB itu kemudian pinggang jadi ngilu gitu ya? Pak Markus, tumornya di mana waktu 16 bulan lalu itu? Oh, di lambung. Di lambung? Di lambung. Oh, ya. Baik, oke. Pak Markus, terima kasih. Ditunggu ya. Dan sampai setelah saya dioperasi, sekarang tidak ada baik-baik sekarang, tidak ada kelihatan ada kelainan selama dioperasi. Oh, baik. Oke. Sorry, boleh tanya, Mas? Baik. Silakan, Dokter Aris. Pak Markus, waktu itu operasinya dengan lukanya di tengah perut. Oh iya, di pusat, ada di pusat tengah. Dia langsung mungkin ada simplisan di belakang bawah ya. Di lewat pusat. Oke, jadi panjang ya lukanya ya? Wah, panjang dok. Iya dok. Oke. Baik, oke. Ya, Pak Markus, ditunggu sebentar. Saya terima satu telepon lagi ya, Dokter Aris, dari Pak Joan di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pak Joan, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Bayu, Pak Dokter. Ya, silakan. Selamat pagi. Ya, kira-kira 1 bulan yang lalu, saya di USG karena GERD. GERD. Tapi dokter mengatakan GERD-nya ringan. Nah, tetapi dokter bilang juga kalau saya ada batu empedu. Oke. Tapi masih kecil. Nah, dokter bilang batu empedunya nggak diobatin, cuma mengobati GERD-nya aja. Nah, pertanyaan saya, apakah batu empedu itu harus segera diangkat dengan laparoskopi, atau bisa dengan obat untuk menghancurkan, atau bisa juga dengan alternatif yang saya sering baca dengan jus apel, cuka apel, atau daun serai. Karena saya juga nggak dikasih tahu itu batunya berapa mili atau multiple. Itu aja dok, terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Pak Joan. Kita ke Pak Markus di Toraja dulu untuk dijawab. Silakan Dokter Aris. Pak Markus, ini yang Bapak alami adalah sebenarnya kejadian yang pasca operasi. Setiap operasi yang membuka rongga perut dengan luka seperti itu, kita menyebutnya operasi laparotomi, ada kemungkinan bahwa ususnya akan mengalami perlengketan atau adhesi. Gejala-gejala awalnya ya seperti itu, pinggangnya nyeri ketika mulai terlambat BAB karena usus-ususnya mulai melengket satu sama lain, sehingga kadang-kadang buang airnya menjadi lebih tidak lancar, sehingga perutnya kadang terasa penuh. Kadang beberapa pasien juga mengeluhkan pinggangnya terasa pegal-pegal seperti itu. Saran saya ke Pak Markus, ini keadaan yang ini sebenarnya kalau tidak menimbulkan suatu sumbatan. Ya, sumbatan itu dalam artian dia tidak bisa BAB atau jadi sulit untuk buang angin. Itu saran saya sih tetap kontrol ke dokter yang mengoperasinya untuk jika diperlukan pemeriksaan seperti CT scan dengan modalitas seperti itu, maka akan dipikirkan oleh dokter yang sudah mengoperasinya seperti itu. Oke, itu ya untuk Pak Markus, mudah-mudahan jadi bisa ditinjau lagi nanti ke dokter. Kemudian Pak Joan di Kramat Jati tadi GERD-nya, ada GERD dan batu empedu, tetapi GERD-nya dulu yang ditangani. Dokter Aris?
Jadi kalau untuk pasien dengan USG ketemu batu empedu, jadi USG yang ketemu batu empedu ini kan temuannya insidentil sifatnya. Oh. Nah, pasiennya umumnya awalnya tidak mengeluhkan gejala yang berat. Biasanya dia datang dengan GERD yang dispepsia, tapi ternyata dispepsianya juga bisa disebabkan oleh batu empedunya itu. Gejala mual-mualnya disebabkan oleh batu empedu. Jadi batu di kandung empedu itu terjadi karena penumpukan pigmen dan kolesterol yang mengkristal. Intinya seperti itu. Ketika kantung empedu itu, kita bayangin kayak balon ya, Mas Bayu ya. Kayak balon, ketika dia ada sumbatan di ujungnya sini, maka balonnya akan meregang dan itu yang akan menjadi sakit. Apalagi dia organ berongga. Kalau organ berongga itu nyerinya dia akan hilang timbul dan bisa aja menimbulkan mual pada kasus ini. Nah, jadi yang harus dipikirkan apakah batu empedunya itu yang ternyata menimbulkan keluhan seperti GERD pada pasien tersebut. Nah, saran dioperasi atau tidak, sebenarnya kalau sudah menimbulkan gejala, maka disarankan untuk operasi. Operasinya apa? Operasinya angkat kandung empedu. Lalu pasien biasanya akan langsung bertanya lagi, loh dok, kandung empedu saya diangkat. Ntar gimana dong? Saya empedunya nggak ada dong. Enggak. Jadi yang namanya kantong empedu itu adalah ibaratnya sebuah gudang. Yang kita angkat adalah gudangnya, storage-nya. Storage-nya kita angkat, tapi empedu akan tetap dihasilkan di hati, di liver. Nah, apa sih fungsi empedu itu? Empedu itu kalau kita baca di buku-buku lama, bahasanya adalah mengemulsi lemak atau mencerna lemak. Intinya mencerna lemak. Nah, kalau nggak ada gudangnya, gimana dia bisa mencerna lemak? Tetap bisa, empedunya kan tetap dihasilkan. Nah, kantungnya itu berfungsi kalau dia mencerna lemak dalam jumlah besar. Jadi, kalau pasiennya sudah diangkat kantung empedunya, maka diet yang disarankan kepada pasien adalah ya tetap makan seperti biasa, tapi jumlah porsi lemak sedikit dikurangi. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa cukup jelas untuk Pak Juan di Keramat Jati, Jakarta Timur. Dr. Aris Ramdhani, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya dan terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan sekali lagi sehat-sehat terus dok dan selamat bertugas. Halo Mas Bayu, sehat semuanya. Baik, ya kita akan ketemu lagi. Besok dokter yang akan hadir di Sehat di Tengah Pandemi adalah dokter gigi. Jadi kalau Anda punya keluhan gigi Anda atau keluarga Anda memiliki keluhan mengenai gigi, boleh dikonsultasikan. Kirimkan pertanyaannya ke Instagram Sapa Indonesia atau boleh juga berkonsultasi langsung melalui line telepon besok ketika Sehat di Tengah Pandemi. Segmen ini hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kami akhiri Sehat di Tengah Pandemi untuk kembali usai jeda.